Terima kasih. Video ini dibuat untuk bagi kalian yang masih mengalami kendala dalam mempelajari file PDF yang Pak berikan. Baik, kegiatan pertama kita adalah membahas tentang limit fungsi trigonometri. Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, maka langkah yang dipergunakan adalah dua cara. Yang pertama adalah metode substitusi langsung, dan yang kedua adalah mempergunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, metode substitusi langsung dipergunakan apabila dengan mengganti nilai X yang dipergunakan mendekati suatu bilangan, kita langsung mendapatkan suatu bilangan tertentu. Contohnya, misalkan limit X mendekati pi per 4 dari sin 2X, maka dengan pergunakan metode substitusi langsung, maka kita tinggal mengganti nilai X-nya ini mendekati pi per 4. Nah, di mana pi per 4 itu kita kalikan 2 menjadi 2 pi per 4. Nah, setelah 2 pi per 4 ini kita jadikan dalam bentuk derajat, maka akan hasilnya adalah 90 derajat. Nah, sin 90 derajat ini nilainya adalah 1. Nah, inilah yang maksudnya dengan mengganti nilai X mendekati pi per 4, kita sudah mendapatkan langsung nilainya, yaitu sebesar 1. Nah, metode substitusi langsung ini tidak akan berfungsi apabila kita ketemu dengan bentuk 0 per 0. Maka kalau ketemu bentuk 0 per 0, maka langkah yang kedua yang harus dipergunakan adalah yaitu dengan mempergunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi ini adalah rumus-rumus dasarnya limit fungsi trigonometri. Nah, sebagai contohnya, misalkan kita menyelesaikan soal nomor 1, yaitu limit X mendekati 0 dari sin 2X per 3X. Nah, dengan mengganti substitusi langsung, yaitu dengan mengganti X-nya dengan 0, maka dia akan menjadi sin 2 kali 0 per 3 kali 0. Sin 2 kali 0 itu artinya kan sin 0. Sin 0 itu nilainya adalah 0. Sedangkan 3 kali 0 itu nilainya 0. Jadi, kalau kita ganti dia dengan substitusi langsung, hasilnya 0 per 0. Maka, itu yang dihindari. Maka, kalau ketemu bentuk 0 per 0, cara penyelesaiannya adalah dengan mempergunakan rumus dasar limit trigonometri. Jadi, sesuai soal nomor 1 ini, maka yang dipergunakan adalah soal nomor 1, yaitu sin AX per BX. Hasilnya adalah A per B. Sehingga sin 2X per 3X hasilnya adalah 2 per 3, bukan 0 per 0 tadi, dengan metode langsung. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita lanjut kepada contoh soalnya. Nah, di sini ada 7 contoh soal yang diberikan. Yang Bapak akan pertegas kembali adalah kalau soal nomor 1 sudah, kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, dengan metode substitusi langsung, tentu hasilnya akan 0 per 0. Nah, cara 1 sudah tidak bisa dipergunakan. Cara yang kedua, masalahnya adalah cara yang kedua tidak ada rumus yang tan 7X ditambah 3X dikurangin sin 5X per sekian. Yang ada adalah misalnya tan 7X per X, kan begitu. Nah, untuk bisa mempergunakan rumus-rumus yang sudah ada itu, maka soal ini disiasati supaya tidak mengubah soal. Caranya adalah membagi pembilangnya dengan X, semua pembilangnya dibagi dengan X, dan semua penyebutnya dibagi dengan X. Sehingga penyelesaiannya seperti ini. Ya, jadi ini semua pembilangnya dibagi dengan X, penyebutnya juga dibagi dengan X. Sehingga kalau dijabarkan menjadi limit X mendekati 0, tan 7X dibagi dengan X. Ini maksudnya dibagi dengan X. Terus tan 3X kita bagi dengan X.
dikurangi sin 5x dibagi lagi dengan x per yang bawah juga sama. Nah, tan 7x per x itu kan sudah ada dia nilainya 7 per 1 ditambah 3 per 1 dikurangin 5 per 1 per yang bawahnya penyebutnya. Nah, ini dijumlahkan dulu yang di atas per yang di bawah. Hasilnya 5 per 5. Hasilnya berarti 1. Nah, untuk soal nomor 2, soal nomor 3, di sini ada limit nilai dari limit cos x per x dikurangin pi per 2. Nah, di sini kan tidak sama dia variabelnya, ada x dengan x kurangin pi per 2. Maka cos x ini seperti pada materi kelas 11, di mana cos x ini bisa diubah menjadi sin 90 dikurangin x. Kan begitu gininya ya. Nah, berarti ini diubah dulu sesuai dengan sudut berelasi. Berarti cos x ini sama dengan sin 90 dikurangin x. Maka hasilnya adalah cos x. Nah, berarti dari sini sin 90 itu adalah pi per 2 dikurangin x. Dibagi dengan x dikurangin pi per 2. Nah, karena di antara pembilang dan penyebutnya belum sama, di sini adalah pi per 2 dikurang x, sedangkan ini adalah x dikurangin pi per 2. Maka caranya adalah kita bawa pi per 2 ini ke depan menjadi min dalam kurung pi per 2. Kalau ini dikalikan ke dalam kan jadinya min. Terus karena ini adalah positif, maka min dikali min hasilnya adalah positif. Sehingga jadinya pi per 2 dikurang x. Nah, sekarang sama dengan minnya yang di sini bawa ke depan menjadi min limit x mendekati pi per 2 sin pi per 2 dikurang x per pi per 2 dikurang x. Nah, inilah yang maksudnya sudah sama. Kalau misalnya ini adalah sin t per t gitu jadinya. Ya, kalau sin t per t kan ada definisinya. Sama kayak sin x per x. Nilainya berarti 1. Nah, karena di sini ada min 1, maka dikalikan min 1. Min 1 kalikan min 1 hasilnya adalah min 1. Selanjutnya, soal nomor 4. Nah, di sini ada limit x mendekati 0 sin pangkat 3 dari 2x per tan pangkat 3 dari setengah x. Nah, ini juga kasusnya sama. Tidak ada sin pangkat 3 2x per tan pangkat 3 dari setengah x dalam rumus dasar fungsi trigonometrinya. Untuk menyiasati itu, maka karena ini sudah sama-sama pangkat 3, maka pangkat 3-nya sama-sama dikeluarkan. Sehingga yang terjadi adalah sin 2x per tan setengah x. Nah, kalau ini sudah ada rumusnya. Tinggal ini cari dulu hasilnya sesuai dengan hasilnya, barulah dipangkatkan dengan 3. 2 dibagi setengah, hasilnya adalah 4. Nah, 4 inilah yang dipangkatkan 3. Menjadi 64. Demikian. Nah, untuk soal nomor 4 lagi. Nah, kalau soal nomor 4 ini ada 2x kuadrat ditambah x per sin x. Nah, kalau seperti ini, karena dia penyebutnya di bawah 1 ya, tinggal dipecah aja. Limit 2x kuadrat per sin x ditambah limit x per sin x. Dipecah deh ya. Sehingga yang ini selesaikan terlebih dahulu. Barulah yang kedua. Nah, seterusnya ya. Demikian video ini Pak buat untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas. Terima kasih.